Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tafsir Kemenak Republik Indonesia. Ciri orang beriman yang pertama, beriman kepada yang gaib. Termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, menundukkan diri serta menyerahkannya sesuai dengan yang diharuskan oleh iman itu. Tanda keimanan seseorang ialah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya itu. Gaib ialah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Pengetahuan tentang yang gaib itu semata-mata berdasar kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah beriman kepada Allah, maka kita beriman pula kepada firman-firman dan petunjuk-petunjuknya. Termasuk yang gaib ialah Allah, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, surga, neraka, mahsyar, dan sebagainya. Pangkal iman kepada yang gaib ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah adalah dasar dari pembentukan watak dan sifat-sifat seseorang manusia agar dia menjadi manusia yang sebenarnya, sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 138. Iman membentuk manusia menjadi makhluk individu dan makhluk yang menjadi anggota masyarakatnya. Suka memberi, menolong, berkorban, berjihad, dan sebagainya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 15. Dalam mencari arti iman, hendaklah kita mengikuti petunjuk Rasul. Untuk itu, kita perlu mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, merenungkan ciptaan Allah, menggunakan akal pikiran dan mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Iman akan rusak bila amal seseorang rusak, dan akan bertambah bila nilai dan jumlah amal ditingkatkan pula. Ciri orang beriman yang kedua, melaksanakan sholat, yaitu mengerjakan dan menunaikan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Terus-menerus mengerjakannya setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan Allah, baik lahir maupun batin. Yang dimaksud dengan lahir ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sunnah Rasul. Dan yang dimaksud dengan batin ialah mengerjakan sholat dengan hati yang khusyuk, dengan segala ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, dan merasakan keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini sebagai yang dikehendaki oleh agama. Iqamah as-shalah ialah mengerjakan sholat dengan sempurna. Sempurna segala rukun, syarat dan ketentuan yang lain yang ditentukan oleh agama. Arti asal dari perkataan sholat ialah doa. Kemudian dipakai sebagai istilah ibadah yang dikenal di dalam agama Islam karena sholat itu banyak mengandung doa. Ciri ketiga orang beriman, menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah. Rezeki ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Menginfakkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian rezeki atau harta yang telah dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama.
Pengertian menginfakkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penelitian ilmiah, dan lain-lain. Juga berinfak untuk semua kepentingan umum dengan niat melaksanakan perintah Allah termasuk fi sabilillah, termasuk bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Harta yang akan diinfakkan itu ialah sebagiannya, tidak seluruh harta. Dalam ayat ini tidak dijelaskan berapa banyak yang dimaksud dengan sebagian itu. Apakah 1/2, 1/3, 1/4, dan sebagainya. Dalam pada itu Allah melarang berlaku kikir dan melarang berlaku boros. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 29 yang berbunyi وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan jangan engkau jadikan tanganmu terbelunggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengelurkannya, maksudnya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran Surah Al-Isra ayat 29. Allah melarang berlebih-lebihan atau kikir dalam membelanjakan harta. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, mereka yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya secara wajar. Quran Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 67. Pada firman Allah yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sebagian harta itu ialah sebagaimana jawaban atas pertanyaan para sahabat. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 219. Yang dimaksudkan dengan kelebihan ialah setelah mereka cukup makan dan memiliki pakaian yang dipakai. Jadi tidak harus kaya, tetapi selain yang mereka makan dan pakai pada hari itu adalah termasuk lebih. Allah telah menjelaskan cara-cara membelanjakan harta itu dan cara-cara menggunakannya. Dijelaskan lagi oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairus sadaqati an zahril ghina. Sebaik-baik sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.